Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali kuliah pembahasan statistika bisnis ya, yang hipotesis, uji hipotesis. Nah, subbab berikutnya yaitu uji hipotesis rata-rata hitung dua populasi ya. Jadi ada dua populasinya. Sebenarnya langkah-langkah untuk uji hipotesisnya sama gitu ya. Pertama, merumuskan hipotesis terlebih dahulu. Jadi mu1 sama dengan mu2, di mana mu1 adalah rata-rata hitung populasi pertama dan mu2-nya adalah rata-rata hitung populasi kedua gitu ya. Nah, ini kan ya, seperti ini. Kemudian pertama yang merumuskan hipotesis, kemudian merumuskan taraf nyata gitu ya. Apakah probabilitasnya probabilitas keliruan atau kesalahan tipe 1 gitu ya. Nah, di buku juga ada dijelaskan ya beberapa tipe kesalahan bisa dibaca. Biasanya taraf nyata itu bisa dihitung dari dari 1 dikurangi tingkat kepercayaan gitu kan ya. Nah, atau taraf nyatanya diketahui secara langsung. Selanjutnya menghitung nilai uji statistik, di mana Z-nya rumusnya karena kita menggunakan normal yaitu X bar 1 dikurangi X bar 2. Kenapa ada 2? Karena populasinya ada 2 gitu ya. Nah, kemudian S ini adalah simpangan bakunya. Kemudian aturan pengambilan keputusan ya, kita menghitung nilai uji statistik Z ini, kemudian menghitung juga Z dari taraf nyatanya berapa gitu ya, kemudian dibandingkan. Nah, setelah itu ya yang kelima adalah mengambil keputusan gitu ya, mengambil keputusan. Nah, kemudian misalkan ini contohnya, akan dibandingkan dua macam lampu pijar, yang satu dihasilkan oleh pengusaha A sedangkan satu lagi oleh pengusaha B gitu ya. Jadi ada dua kelompok. Perbandingan ini akan dibuat berdasarkan dua buah sampel yang diambil dari tiap macam yang dihasilkan oleh tiap pengusaha. Dari lampu yang dihasilkan oleh pengusaha A dicoba sebanyak 100 buah. Ingat, ini yang A ya, 100 buah. Misalkan NA gitu ya, 100. Kemudian pengusaha B sebanyak 80 buah. Oke, NB-nya sama dengan 80. Dari penelitian ini ternyata diperoleh hasil rata-rata hitung untuk sampel yang diambil dari A dan masing-masing besarnya 807 dan 822. Oke, mu A-nya sama dengan 807 dan mu B-nya itu sama dengan 822. Di mana simpangan bakunya untuk kedua populasi itu SA-nya 80, SB-nya juga 80. Dengan tingkat kepercayaan taraf nyatanya 0,05, tentukan apakah kedua macam lampu itu mempunyai kekuatan menyala yang sama atau tidak. Oke. Pertama, merumuskan hipotesis terlebih dahulu ya. Nah, misalkan yang pertama mu A sama dengan mu B gitu ya, berarti kedua macam lampu tersebut memiliki kekuatan yang sama gitu ya, kekuatan yang sama. Ini kan daya tahan lampu gitu ya, daya tahan lampu sama. Kemudian yang keduanya berarti daya tahan lampunya berbeda gitu ya. Kemudian setelah itu menentukan taraf nyata. Taraf nyatanya sudah diketahui yaitu alfanya 0,05 gitu ya. Nah, selanjutnya menghitung uji statistik, di mana rumusnya tadi sudah ditentukan ya. Ini untuk uji statistik normal, di mana kasusnya yaitu dua populasi gitu ya. Nah,
Setelah dihitung ternyata min 1,25 gitu ya. Kemudian aturan pengambilan keputusan di mana Z alfa per 2-nya itu sama dengan 1,96 gitu kan. Oke, ini menggunakan apa? Uji statistik dua arah gitu ya. Di sini ada min 1,96, kemudian di sini ada 1,96. Nah, min 1,25 ini ada di mana? Oh, ternyata ini kan daerah apa? Nah, kita tentukan dulu daerah mananya. Ini adalah daerah tolak K0 ya. Tolak K0, di mana ini adalah penerimaannya kan, atau tak tolak K0 gitu ya. Penerimaan H0 gitu ya, atau tak tolak K0 kan. Nah, min 1,25 ada di mana? Oh, ternyata min 1,25 ada di sini, min 1,25 gitu ya. Ada di mana? Ada daerah penerimaan. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah tak tolak H0 gitu ya. Artinya apa? Artinya berarti daya tahan lampu tersebut tidak berbeda gitu ya. Daya tahan lampu tidak berbeda atau sama. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya uji proporsi gitu ya. Nah, skala yang digunakan skala variabel yang digunakan adalah skala rasio atau interval. Ya, misalkan ada berat, penghasilan, jarak, usia, dan lain sebagainya. Oke, contohnya seperti berikut. Seorang anggota partai politik menyatakan bahwa paling sedikit 70% dari masyarakat yang berhak menentukan akan mendukung sebuah rencana undang-undang yang akan diajukan oleh pemerintah untuk mendapat pengesahan. Sebuah sampel yang terdiri atas 400 orang, ini sampelnya 400 orang ya, di mana N-nya itu sama dengan 400, telah diambil untuk mengecek pernyataan pemimpin tadi. Terdapat 250 orang menyatakan dukungan terhadap rencana tersebut gitu ya. Oh, ini tuh iya ya, benar ya, N-nya sama dengan 400, di mana X-nya sama dengan 250 gitu ya. Dari sini kita bisa mendapatkan P sama dengan 250 per 400 gitu ya. Oke. Tentukanlah apakah metode tadi dapat dikatakan benar berdasarkan sampel yang diambil tersebut dengan taraf nyata 0,05. Kalau ada persennya ya, ini alfanya sama dengan 0,05 gitu ya. Nah, jadi P-nya atau peluangnya atau pi ya, atau V. Nah, gitu ya. 250 per 400 gitu ya. Nah, mana jawabannya ini ya? Aduh. Ini adalah di sini aja kita tulis jawabannya. Oke. Jadi yang pertama itu menentukan hipotesis ya. Pertama kan menentukan hipotesis. Hipotesisnya apa? Misalkan H0 dengan H1. Di mana H0-nya adalah misalkan V lebih besar sama dengan 70%. Kemudian H1-nya atau alternatifnya V-nya kurang dari 70% gitu ya. Nah. Kemudian di sini ada di sini itu ada ininya apa? Alfanya ya. Alfanya taraf nyata kan? Alfanya 0,05 gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah uji statistik kan? Uji statistik di mana Z-nya itu sama dengan berapa? Z-nya sama dengan di mana P-nya ya 250 ini kan. 250 per 400 dikurangi dengan 0,7 ya. Ini 0,7
dibagi dengan sigmanya. Nah, sigmanya belum kita ketahui, ya udah kita hitung dulu ya. Dimana sigmanya adalah akar dari 0,7 dikali dengan 0,3 gitu ya, dibagi dengan berapa. Kalau proporsi kan rumusnya apa, timbangan bakunya itu akar dari apa, V min dikali 1 min V dibagi dengan N gitu ya. Nah, kemudian berapa ini, 400 ini sama dengan kita hitung dulu sekitar min 3,275. Nah, gitu ya. Oke. Setelah dihitung, ini nomor 3 kan, nomor 4-nya di mana ya? Di sinilah ya. Ini nomor 4 itu apa? Aturan pengambilan keputusan kan, di mana Z-nya adalah Z ya, Z alfanya sama dengan Z 0,05 gitu ya, karena dia ini satu arah ya, kita mengambil satu arah nih ya. Tandanya apa, lebih besar atau lebih kecil, itu sekitar Z-nya 1,64 ya, 1,64 gitu ya, 1,64. Oke. Nah, 1,64 kan, berarti kesimpulannya gitu ya, di sini kesimpulan. Nah, kita bandingkan terlebih dahulu ya. Ini kan min 3,27, berarti ada di sebelah kiri ya. Berarti kita ujinya yaitu pihak kiri gitu ya, jangan pihak kanan. Kenapa? Karena tidak sinkron. Sehingga kita gunakan yang pihak kirinya. Gitu ya. Nah, ini kan seperti ini asalnya kan, gitu ya. Nah, kalau 1,64 kan ada di sebelah sini. Berarti nanti pihak kanan. Nah, kita inginnya pihak kiri saja di sini, nah. Gitu ya. Kenapa ini negatif kan? Jadi di sini bukan 1,64, berapa, min 1,64 gitu ya. Di sini min 3,275 ada di sebelah mana? Di sebelah sini. Di daerah tolak K0. Gitu ya. Kalau yang putih ini kan penerimaan H0. Gitu ya. Jadi kan yang sebelah kiri nih, yang sebelah kiri kita ujinya yang sebelah kiri aja. Jadi kan ini min 1,64. Kemudian Z uji statistiknya berapa? Min 3,275. Oh, ternyata ada di sini. Min 3,275 ada di daerah penolakan H0. Jadi kesimpulannya adalah tolak H0. Gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya pemimpin tadi tidak benar gitu ya. Jadi kan apa? Di sini tentukan apakah pernyataan pemimpin tadi dapat dikatakan benar. Berarti pernyataan pemimpin tadi tidak benar gitu ya. Jadi kalau misalkan ini kan kalau lebih besar dari 70%, ini ya nih, lebih besar dari 70%, berarti pendapat pemimpin tersebut benar. Tapi kalau kurang dari 70% tidak benar, karena setelah kita hitung, setelah kita telaah uji hipotesisnya, ternyata nih uji statistiknya ada di daerah penolakan H0, sehingga kesimpulannya tolak H0. Apa artinya? Artinya yaitu pendapat pemimpin tersebut tidak benar. Pemimpin tersebut tidak benar gitu ya. Nah, selanjutnya uji hipotesis perbedaan antara dua proporsi populasi. Kemudian langkah-langkah penyelesaiannya sama. Pertama, memuluskan hipotesis. Ini ada 4 cara seperti ini, kemudian dan ini. Kemudian menentukan taraf nyata gitu ya. Kemudian menghitung uji statistik. Kan di sini ada perbedaan antara dua proporsi populasi, berarti nanti ada perbedaannya. Perbedaannya kita simbolkan dengan D gitu ya. Ini perbedaannya dari kata different gitu ya. Ini perbedaan.
Nah, gitu ya, ini uji statistiknya. Kemudian V-nya jika tidak diketahui ya kita hitung dulu seperti ini V-nya. Nah, setelah itu aturan pengambilan keputusan apakah satu arah atau dua arah. Setelah itu kita ambil keputusannya gitu ya. Nah, dari penelitian yang dilakukan di suatu kota, ternyata dari 100 kaum ibu ada 68 orang lebih menyenangi minyak goreng gitu ya. Apabila dibandingkan apa ini dengan 32 orang yang menyenangi minyak goreng B gitu ya. Penelitian di kota lain menghasilkan 216 orang dari 300 kaum ibu ternyata menyenangi minyak goreng A, sedangkan sisanya menyenangi minyak goreng B. Gunakan taraf nyata 0,05 untuk menguji apakah ada perbedaan yang nyata atau tidak mengenai persentase kaum ibu yang menyenangi minyak goreng A di kedua kota itu. Oke, pertama, rumuskan hipotesisnya gitu ya. Ini apa? Apakah ada perbedaan? Lihat, ada perbedaan. Oke, berarti hipotesisnya kita H0 sama dengan, artinya apa? Artinya tidak ada perbedaan atau artinya ya tidak ada perbedaan ya, tidak ada perbedaan. Mu A sama dengan mu B. Jadi minyak goreng A dan minyak goreng B itu ya sama-sama disukai oleh kaum ibu gitu ya. Nah, ini kan minyak goreng A di kedua kota tersebut dan B artinya ya. Oke. Kemudian yang hipotesis alternatifnya itu mu A tidak sama dengan mu B, berarti terdapat perbedaan antara minyak goreng A dan minyak goreng B yang disenangi kaum ibu di kota tersebut gitu ya. Kemudian menentukan taraf nyata. Taraf nyatanya sudah diketahui, yaitu berapa? Yaitu 0,05 gitu ya. Nah, selanjutnya menghitung uji statistik. Karena V-nya tidak diketahui, jadi kita hitung dulu V-nya berapa. V-nya itu X1 plus X2 per N1 plus N2 gitu ya, dimana X1 nya yang diambil dari populasi pertama kan 68. Ini minyak goreng apa sih, A dan B atau A aja ya. Nah, minyak goreng A ya. Berarti yang pertama ini mu A sama dengan mu B, berarti tidak ada perbedaan kaum ibu di kedua kota yang menyenangi minyak A gitu ya. Kemudian alternatifnya, hipotesis alternatifnya mu A tidak sama dengan mu B, artinya apa? Artinya kaum ibu tersebut berarti ada perbedaan menyenangi minyak goreng A di kedua kota tersebut gitu ya. Nah, berarti di sini tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan menyenangi minyak goreng A di kedua kota ya, di kedua kota. Kalau misalkan ini berarti ada perbedaan menyenangi minyak goreng A di kedua kota tersebut gitu ya. Oke. 68. Kenapa 68? Karena yang suka minyak goreng A-nya 68 di kota A gitu ya. Kemudian 216 juga ini menyenangi minyak goreng A di kota kedua gitu ya. Oke, setelah dihitung hasilnya 0,71. Kemudian Z-nya berapa? Z-nya itu min 0,77 gitu ya. Nah, aturan pengambilan keputusan karena kita dua arah ya, lihat ini simbolnya tidak sama dengan, berarti Z alfa per 2 kita cari, yaitu Z 0,05 dibagi 2 yaitu Z 0,025. Setelah dicari dalam tabel yaitu 1,96 gitu ya. Nah, setelah itu kita bandingkan gitu ya, kita bandingkan
Di sini min 1,96, di sini 1,96 gitu ya. Min 0,77 ada di mana? Nah, kan ini daerah penolakan, ini daerah penolakan gitu ya. Ini tolak H0, yang putih itu adalah penerimaan H0 atau tak tolak H0. Gitu ya. Min 0,77 ada di mana? Oh, ternyata ada di sini. Min 0,77 ada di mana? Ada di penerimaan H0. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah tak tolak H0. Artinya apa? Artinya berarti tidak ada perbedaan kaum ibu tersebut untuk menyenangi minyak goreng A di kota satu dan kota yang kedua. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya uji hipotesis sampel kecil. Ciri-ciri. Oke, kalau sampel kecil kita gunakan distribusi T gitu ya. Kita gunakan distribusi T. Nah, kemudian contohnya seperti ini. Pengamatan dalam memeriksa pengaduan klaim-klaim asuransi oleh sebuah perusahaan asuransi menunjukkan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk administrasi, biaya peneliti, dan pengambilan keputusan rata-rata adalah 600.000. Biaya tersebut jika dibandingkan dengan perusahaan asuransi lainnya dianggap sangat tinggi. Oleh karena itu dilaksanakan upaya-upaya pengurangan biaya. Untuk menilai dampak upaya tersebut diambil sebuah sampel yaitu 26 pengaduan baru-baru ini yang dipilih secara acak dan penelitian mengenai biaya yang dilakukan. Ternyata rata-rata hitung sampel X dan divisi S dari sampel berturut-turut 570.000 dan 100.000. Pada taraf penyataan 0,01 apakah ada penurunan rata-rata biaya atau tidak gitu ya. Oke. Kita jawab. Pertama, merumuskan hipotesis gitu ya. Kita menggunakan satu arah. Ya, satu arah. Yaitu yang pertama berarti rata-ratanya yaitu biaya untuk administrasi, peneliti, dan pengambilan keputusan itu rata-rata 600.000 ya. Berarti anggaplah dana lah ya. Dananya itu lebih besar 600.000 itu mengalami kenaikan atau dana tersebut mengalami penurunan gitu ya. Kemudian taraf nyatanya 0,01 sudah ada. Menghitung uji statistik gitu ya, dimana rumusnya sama seperti Z gitu ya, tapi simbolnya dengan T dan sigmanya ganti dengan S gitu ya. Setelah dihitung artinya min 1,53. Kemudian aturan pengambilan keputusan, alfanya 0,01 dan derajat kebebasannya yaitu N-1 sama dengan 26-1 sama dengan 25. Maka T-nya gitu ya, distribusi T-nya itu sama dengan 2,485 gitu ya. Nah, sebenarnya grafiknya hampir sama dengan apa? Dengan distribusi Z gitu ya. Di sini berapa? 2,485. Kemudian di sini min 2,85 ya. Min 2,485. Jadi kita mau yang kiri atau yang kanan gitu ya. Karena satu pihak kan ya kan untuk pihak kiri. Jadi kita lihat nanti. Nah, ini tolak H0 kan. Ini tolak H0. Oke, min 1,53 gitu ya. Kita gunakan yang pihak kiri yang di sebelah sini. Nah, ini ya. Oke. Min 1,53 ada di sebelah mana? Oh, ternyata di sebelah sini. Min 1,53 ada di penerimaan H0, sehingga keputusannya adalah tak tolak H0. Seperti itu ya. Untuk mencari nilai T-nya yaitu kita gunakan di tabel distribusi T gitu ya. Tabel distribusi T. Nah, cara menentukannya yaitu seperti berikut ya.
Kita tunjukkan terlebih dahulu mana ya. Nah, ini kan distribusi T. Tadi itu apa sih? 25 ya, 25 derajat kebebasannya sebelah kiri nih. Loading ya. Nah, ini kan V derajat kebebasannya gitu ya. Ini taraf nyatanya berapa? Yang keempat kan dari kanan berarti yang 25 4. Iya, 2, berapa sih itunya? 0,01 ya. 0,01 0,5 0,01. Kalau 0,01 berarti di sini yang kedua ya. 0,0125. Terus ini ya. 2,787 ya. 2,787 0,01 kan. Derajat kebebasannya tadi berapa ya? 25 ya. Kalau 25 berarti bukan 2,485 ya, tapi 2,787. Oh, ini mungkin ya. Mana sih itunya? 0,01 kan? Nih 2,787. Aduh, salah lihat ya. 2,787. Ini 2,787 gitu ya. Oke. Berarti yang ini 2,787. Ini juga sama, 2,787. Gitu ya. Nah, selanjutnya uji 2 rata-rata populasi sampel kecil. Menggunakan ini rumusnya gitu ya, dimana diperlukan 3 asumsi. Ini asumsinya contohnya seperti berikut. Seorang pengusaha ban ingin mencoba 2 macam ban yang ia hasilkan. 10 ban macam A dicoba sampai dianggap tidak dapat dipakai lagi. Rata-ratanya tahan hingga 24.000 km dengan varians 6.250 6.250.000 gitu ya. Ban macam B dicoba sebanyak 8 buah yang menghasilkan rata-rata sebagai berikut dan variasinya seperti berikut. Apakah rata-rata tahan pakai kedua ban tersebut memiliki perbedaan yang berarti si N-nya gitu ya. NA-nya berapa? 10 gitu ya, dimana mu-nya itu sama 24 J rolu. Kemudian sigmanya apa? Akar dari 6250000. Nah, gitu ya. Kemudian yang kedua 8, mu-nya itu sebesar 26.000, sigmanya sama dengan akar 9123 dulu ya, gitu ya. Ini berarti 18 kan semuanya. Oke, menurut hipotesis mu A sama dengan mu B. Gitu ya. Oke, artinya apa? Artinya berarti daya tahan kedua macam ban itu berarti sama. Gitu ya. Ini kan soalnya apakah rata-rata tahan pakai kedua ban tersebut memiliki perbedaan yang berarti? Gitu ya. Berarti hipotesis pertama ini tidak ada perbedaan yang berarti, atau daya tahan ban itu sama. Yang alternatifnya berarti daya tahannya tidak sama atau memiliki perbedaan daya tahan antara ban A dengan ban B. Menentukan taraf nyata. Taraf nyatanya sudah diketahui 0,05. Kemudian menghitung uji statistiknya, di mana SP-nya simpangan bakunya gitu ya. Ini rumusnya tadi sudah ada. Ternyata 8 juta sekian. Kemudian nilai T-nya, uji statistik T-nya sebesar min 1,4846. Jadi ya. Selanjutnya, aturan pengambilan keputusan di mana alfanya 0,05 dan derajat kebebasannya itu tadi kan 18, tadi jumlahkan 17, maka TP-nya 2,11. Kita cek benar nggak 2,11? Alfanya 0,05, kemudian 17 ya. 4 dari kanan,
17, 2,11 ya. Oke, 2,11. Nah, selanjutnya pendidikan kesimpulan kita coba ini kan kita anggap saja lurus gitu ya. Di sini dan di sini 2,11 min 2,11 gitu ya. Ini daerah penolakan yang diarsir itu adalah daerah penolakan. Ini tolak tolak H0 ya. Oke. Berapa min 1,4846 ada di mana? Ternyata di sini ya. Min 1,4846 gitu ya. Oke. Berarti tolak atau terima? Berarti tak tolak H0 gitu kan. Tak tolak H0 artinya apa? Artinya berarti daya tahan A dan B, daya tahan bahan A dan bahan B itu sama atau tidak memiliki perbedaan gitu ya, sama atau tidak memiliki perbedaan seperti itu. Kemudian uji hipotesis dengan pengamatan berpasangan atau couple ya, berpasangan gitu ya. Dimana uji T-nya yaitu uji T-nya ini ya rumusnya, dimana D-nya itu adalah perbedaannya. D itu different atau perbedaan gitu ya, perbedaan. Seperti ini. Oke, contohnya seorang manajer sebuah perusahaan ingin mengetahui apakah suatu program pelatihan tertentu akan meningkatkan efisiensi pegawai ataukah tidak. Untuk itu diambil sampel secara acak yang terdiri atas 10 pegawai untuk mengikuti program pelatihan tersebut dan dicatat peringkat efisiensi mereka sebelum pelatihan. Setelah mengikuti program pelatihan itu, peringkat efisiensi pegawai tersebut dicatat lagi yang disajikan pada tabel. Apakah program pelatihan tersebut meningkatkan efisiensi pegawai ataukah tidak dengan taraf nyata 0,05. Nah, ini tabelnya seperti itu ya. Oke, sekarang kita hitung dulu kan ya. Tadi kan sampai sini tabelnya kan. Nah, sampai sini. Kemudian kita hitung perbedaannya 7. 7 itu dari mana? Dari 135 dikurangi 128. Sehingga 7 gitu ya. Seterusnya ini min 5 dari mana? 110 dikurangi 115. Oke, kemudian setelah itu kita jumlahkan sama dengan 46. Kemudian D kuadratnya, ya D ini dikuadratkan, 7 pangkat 2, 49. Kemudian kita jumlahkan, hasilnya 386. Kemudian D bar, ya, D bar ini apa? Yaitu rata-rata dari perbedaannya. Sigma D per N, 4,6. Kemudian S simpangan baku dari perbedaan. Ini berapa? 4,402 gitu ya. Ini kan rumus simpangan baku kan. Nah, oke, setelah itu kita rumuskan gitu ya. Tadi apa sih yang ditanyakan? Apakah program pelatihan tersebut meningkatkan efisiensi pegawai ataukah tidak? Gitu ya. Nah, kita gunakan satu arah gitu ya, dimana mu D tidak sama dengan berarti tidak ada peningkatan efisiensi, tidak ada peningkatan kemampuan pegawai dari pelatihan tersebut. Mu D lebih besar dari 0 berarti terdapat peningkatan kemampuan pegawai gitu ya, setelah melakukan pelatihan. Menentukan taraf nyata, yaitu taraf nyatanya alfa sama dengan 0,05. Menghitung uji statistik, ini rumusnya gitu ya. Nah, setelah itu kita hitung aturan pengambilan keputusannya, di mana n alfanya 0,05, n-nya itu 10, sehingga derajat kebebasannya sama dengan 9. Setelah dihitung nilai t-nya gitu ya, itu 1,833. Gitu kan. Oke. 1,833. Berapa? 3,305. Oke, kita gunakan yang kanan aja ya, uji satu arah kan. Nah, uji satu arah. Ini tolak H0. 3, oh ternyata di sini ada di sebelah kanan 3, sekian. Berarti apa? Tolak H0. Tolak H0 artinya apa? Artinya berarti terdapat peningkatan
gitu ya. Berarti terdapat peningkatan kemampuan pegawai setelah pelatihan. Nah, seperti itu ya. Nah, oke. Selanjutnya, uji hipotesis menggunakan SPSS. Oke. Kita gunakan SPSS ini ya, SPSS-nya. Nah, ini kan ada SPSS di sini ya. Kita gunakan contoh yang ada gitu ya. Ini contohnya, jangan lupa di dalam SPSS kita tentukan dulu variabel view-nya, hari misalkan ya, kemudian alat A dan alat B gitu ya. Nah, yang kita tentukan adalah alat A dan alat B gitu ya, dimana ini skala aja. Kemudian kemudian kita klik analyze. Kemudian di sini ada compare means. Setelah itu ke pair sample test gitu ya. Dimana yang pertama ini variabel utama kan alat A, kemudian yang variabel kedua ini adalah alat B gitu ya. Kemudian di optionnya kita pilih ini berapa taraf nyatanya berapa, 0,01, berarti confidence interval percentage 99% gitu ya. Ini continue, kemudian klik OK. Setelah itu muncul hasil kan ya. Nah, di sini kan muncul. Nah, gitu ya. Artinya apa? Artinya pertama rata-ratanya lihat. Ini rata-ratanya untuk alat A 0,77 dan alat B 0,69. Kemudian korelasi atau hubungan. Lihat, ini korelasinya 0,876. Korelasi itu kan nilainya antara min 1 sampai 1. Ketika dia mendekati 1 berarti ada hubungan nyata dari satu variabel dengan variabel lain. Ketika dia mendekati min 1 berarti tidak ada hubungan sama sekali di antara variabel-variabel tersebut. Karena di sini mendekati 1 berarti ada hubungan antara A dan alat B. Gitu ya. Oke. Kemudian pair sample test. Lihat ini. Nilai T-nya sebesar 4,986. Gitu ya. Kemudian derajat kebebasannya ini degree free-nya ini 13 dan nilai ini peluangnya itu 0,000 gitu ya. Nah, kita lihat jika probabilitasnya lebih besar 0 berarti dia tak tolak H0 gitu ya, atau jangan terima sih, tak tolak H0. Kalau misalkan peluang ini lebih kecil dari 0,01 berarti dia tolak H0 gitu ya. Nah, kita lihat ini lebih besar 0,01 atau lebih kecil dari 0,01. Lebih kecil dari 0,01 berarti dia tolak H0 gitu ya. Tolak H0 artinya apa? Artinya kalau ditolak berarti penggunaan alat A dan penggunaan alat B dalam mengukur kadar sulfur monoksida itu berbeda gitu ya. Kalau misalkan tolak kanon berarti kan memiliki perbedaan antara alat A dan alat B. Seperti itu ya. Oke, itu untuk kuliah hari ini. Terima kasih. Jika ada pertanyaan dipersilakan.